Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok hitam putih? Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan review kembali sepeda, yaitu sepeda lipat masih ya, karena masih cukup in ya di masa sekarang. Dan yang akan gue review kali ini istimewa karena yang ada di sini, yang ada di belakang gue ini berdiameter ban 16 inch. Selama ini gue belum pernah review sepeda yang berdiameter ban 16 inch. Oke, langsung aja barangnya seperti apa ada di belakang gue. Check this out. Dan ini dia sepedanya teman-teman. Ini adalah Rubik Gas ya. Namanya Rubik Gas. Ini plesetan langsung dari FN Hon Gas teman-teman. Ini lihat nih, namanya lucu, Gas ya. Memang kalau FN Hon itu kan Gus ya, tulisannya Gus tapi dibaca Gas. FN Hon Gas ini benar-benar tulisannya Gas. Dan warnanya juga hijau ya. Mungkin kalau dipelesetin ini bisa jadi gas 3 kilo gitu ya. Oke teman-teman, gue nggak akan bahas banyak tentang spesifikasi sepeda ini ya, karena di beberapa YouTube orang ataupun di beberapa teman-teman yang sudah bahas FN Hon lagi yang sudah bahas Rubik Gas ini sudah banyak spesifikasinya segala macam. Gue rasa teman-teman juga udah pada tahu ya. Selain rangkanya ini adalah chromoly ya, perpaduan antara steel dan alloy gitu kan. Ya, walaupun tulisannya di belakang ini nih ya, in steel we trust gitu kan. Mengesankan ini berbahan dari besi, tapi sebetulnya ini adalah chromoly, ada campuran alloynya sedikit ya. Selain itu remnya sudah dikalibrasi dengan hidrolik ya, keluaran langsung dari Rubik sendiri tuh. Rubik sendiri dari segi feelingnya sih enak ya, nggak terlalu dalam ya, segini aja nih udah posisi ngerem nih. Nanti kita coba lihat performanya deh di jalan deh, nanti gue kasih tahu ke teman-teman semua ya. Jadi yang pengen gue obrolin sebetulnya nggak arahnya nggak spesifikasi ya teman-teman ya, tapi dilihat dari persaingan sepeda ini merebut pasar model-model yang frame-frame yang mengikuti FN Hon gitu. Sebagaimana kita tahu ya teman-teman, model-model frame seperti ini memang banyak digandrungi ya oleh teman-teman gue, terutama di perkotaan. Sebab apa? Yang pertama, ini simple teman-teman, dibandingkan dengan nih yang di sebelah nih ya, ada Pacific Norris gue. Ini agak frame-nya itu agak bongsor gitu ya. Jadi kalau lu mau naik ke MRT ataupun lu mau luar kota pakai kereta gitu, agak mikir lah kita tuh. Atau lu mau packing di pesawat juga, kayaknya kalau pakai frame-frame yang besar gitu, yang ban yang lebih dari 16, kayaknya kita agak ragu ya mau bawa apa enggak nih. Padahal kalau nggak dibawa atau enggak kalau mau dibawa nih, kayaknya seru nih sepedahan di tempat lain selain di kota kita ataupun di tempat yang agak jauh. Tapi mengingat ukurannya, frame-frame yang model seperti ini sekarang sedang diminati oleh para pegoes yang ada di perkotaan. Oke, kembali lagi ke pembicaraan tadi ya. Bagaimana sih peluang si Rubik Gas ini merebut hati dari para pecinta sepeda, khususnya sepeda lipat ya di Indonesia ini. Ya menurut gue ini berpeluang ya, cuman ya peluangnya seberapa besar, menurut gue sih nggak besar-besar amat, tapi juga nggak kecil-kecil amat ya, ada di tengah-tengah lah. Soalnya kenapa? Yang pertama, menurut gue kenapa bisa ini menjadi peluangnya besar untuk merebut hati para goeser ya, karena harganya teman-teman ya. Jadi si Rubik Gas ini dihargai 3.500.000-an, itu udah paling mahal deh kalau di beberapa online store ya. Dan dengan dilengkapi dengan fitur-fitur yang ciamik ya teman-teman ya. Seperti tadi, sudah remnya itu sudah hidrolik ya, kemudian ininya juga frame-nya sudah chromoly ya. Dan yang paling asik nih teman-teman, ini nih ya, sebagaimana kita udah banyak tahu ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, nih di cranknya ini pakai Holotech nih teman-teman. 3.500.000 sudah Holotech ya, walaupun no brand ya, nggak ada merek, tapi dia udah Holotech. Dan kalau gue coba sih beberapa kali goes, ini enteng banget teman-teman ya. Walaupun nggak seenteng yang kemarin gue bilang itu, ada Polygon ya, Polygon Urbano 5 tuh enteng banget sih, emang kayak ngelos gitu ya. Tapi ini cukup enteng dan cukup ngisi ya, di setiap perpindahan giginya tuh cukup berasa gitu.
Tapi ini jelas Holotech ini membantu banget ya, membantu kita saat akselerasi walaupun saat nanjak ataupun dalam keadaan yang medannya itu curam gitu ya. Ini membantu banget. Dan yang nggak kalah pentingnya, ini sudah 10 speed teman-teman ya. 3.500.000 10 speed. Kapan lagi gitu kan. Bahkan pesaing terdekatnya pun elemen Troy gitu kan, yang harga 3 jutaan itu cuma 8 speed ya. Yang 3.100.000 3.200.000 itu Troy itu cuma 8 speed ya. Speknya sih, dan belum Holotech, setahu gue belum Holotech. Dan ini 3.500.000 sudah dapat Holotech dan juga sudah full speed ya kan, keren banget. Dan itu tadi ya, sedikit peluang mungkin ya, ataupun sedikit chance dari sepeda si Rubik ini untuk merebut pasar ya. Dia bersaing ketat dengan elemen Troy. Memang elemen Troy itu sebagaimana diketahui di musim sepeda kali ini memang sangat menyita perhatian ya. Dulu harganya sempat dimain-mainin lah, ataupun digoreng, kalau orang bilang itu digoreng. Sempat harganya sampai 9 juta, 8 juta, itu juga barangnya nggak ada. Tapi sekarang dia sudah di harga normal 3 juta sampai dengan 4 juta setengah tuh udah dapat Troy, dan barangnya pun stoknya banyak di mana-mana. Dan si Rubik ini menurut gua, kalau teman-teman mau beli spesifikasi sepeda lipat yang ringan ya, ini ringan banget loh teman-teman ya. Tuh ya, enak banget, enteng banget, ini jauh banget lah sama yang ban 20 yang bahkan dengan yang framenya itu alloy, ini masih agak ringan ya. Ya jelas karena memang framenya ini lebih kecil dan bannya lebih kecil, tapi ini yang jelas lebih simpel ya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan Troy gitu kan, ini menurut gue secara spesifikasi sih lebih worth it ya, secara spesifikasi. Tapi kita nggak tahu secara performa itu seperti apa. Nanti gue akan cobain deh buat teman-teman semua. Mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman yang mau beli sepeda ini ya. Jadi enggak ya, maju mundur mau pilih Troy atau ini. Nah nanti gue cobain deh buat teman-teman. Dan gue infoin sedikit nih teman-teman, salah satu mungkin ya, ataupun salah dua kelemahan sepeda ini ya adalah dia nggak ada detailingnya, kurang ya teman-teman. Ini dia nggak punya klip magnet ya. Klip magnet di sini nggak ada, dan kalau mau dikasih aftermarket juga kayaknya nggak bisa ya teman-teman ya, karena nggak ada tempatnya tuh. Ini juga standar, tadinya nggak ada ya, gue beliin standar dari aftermarket ya, baru biar praktis aja lah, nggak harus sandarin di mana gitu, nanti rubuh bisa lecet ataupun bengkok kan lebih berabe ya. Kemudian yang detailing yang agak kurang menurut gue ada di bagian finishingnya teman-teman. Tadinya di bagian wheel setnya ini, di bagian rodanya ini ada tempelan yang tulisannya gas gitu ya, dan itu stikernya nggak rapi gitu kan, gampang copot lagi, jelek banget ya pokoknya. Terus nih udah gue copotin sih, jadi agak rapi dan bersih lah wheel setnya ini ya, jadi lebih agak mendingan ya, jadi agak rapi dan bersih lah wheel setnya ini. Dan selebihnya sih Rubik gas ini nggak ada kurang-kurangnya banget ya menurut gue. Dengan harga murah, dapat spesifikasi yang luar biasa ya, udah Holotech 10 speed, remnya juga hidrolik ya, ringan, bannya juga kayaknya sih enak nih, kenda gitu ya. Nah, terus kemudian seat postnya juga udah 33,9 ya. Terus juga apa lagi ya, kalau dilipat nih ya, teman-teman lihat nih, dilipat, kalau gue lipat ini praktis banget nih, dia bisa didorong. Check this out. Oke nih ya teman-teman, ini posisi udah berdiri nih ya. Tuh nih, ini gampang banget nih didorong nih. Walaupun dia nggak ada klip magnet, tapi kalau didorong tuh dia gampang banget. Tuh. Ya. Jadi menurut gue kalau dibawa-bawa ke transportasi umum nih gampang banget sih. Oh iya, lupa teman-teman, salah satu yang menurut gue ini unik juga ya, yaitu, dan nggak bisa dianggap nggak penting juga, ini ada suara jangkrik bosnya, ini kencang banget teman-teman.
Kan kalau kita punya sepeda itu ya salah satu yang mau di upgrade itu kan biar hubnya itu bunyinya jangkrik ya. Tapi kalau di Rubik Gas ini dengan harga 3,5 juta kita udah dapat hub yang jangkrik bos nih. Kita dengerin suaranya nih. Nah, sedap kan? Dengan harga 3.500.000 dapat bunyinya yang seperti itu. Mantap bener. Oke, jadi teman-teman yang kiranya masih bingung ya untuk mau nggak memboyong atau meminang sepeda lipat cloningnya FN Hongas ini ya, plesetannya FN Hongas ini versi ekonomisnya ya. Kalau menurut gua, kalau dibandingin dengan Elementroy, bukan lawannya lah, apalagi Elementroy yang 8 speed dengan harga 3.100.000-an, lu tambah lagi 400.000, lu dapat 10 speed dengan spesifikasi yang sama ya. Bahkan ini ada lebih-lebihnya, yaitu dia lebih jangkrik dan juga yaitu speednya lebih banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan Troy yang 10 speed, ya jelas saja ini juga menang. Karena menang apa? Menang di harga. Karena dengan dia 10 speed dapat 4 juta sampai dengan 4.500.000, ini cuman 3.500.000 ya. Lu udah dapat spesifikasi yang sama persis dengan harga yang 4.500.000. Oke, jadi apa dong nih yang perlu dipertimbangkan dari sepeda ini? Menurut gua ada satu brand ya yang bisa jadi saingan terdekat ataupun bisa jadi saingan sengit dari si Rubik Gas ini, yaitu kalau nggak salah mereknya Racelo ya, Racelo seri Nobit ya. Itu bagus banget sih menurut gue juga. Dari sepintas frame-nya itu satu tone color ya, mengusung dengan kromatik gitu, warnanya ada gold, ada biru chrome, ada silver. Itu menurut gue warnanya sih keren ya, ini banget lah, mewah gitu warnanya. Dan juga spesifikasinya sama persis ya, dari bentuk ergonomicalnya juga sama persis kalau gue lihat sepintas gitu ya. Tapi yang menurut gue punya nilai jual di Rubik ini, dia di Rubik Gas ini dia adalah keluaran dari pabrik besar United gitu ya. Kalau Racelo itu gue nggak tahu dia dari mana, tapi yang jelas kalau Rubik ini sudah ada pabriknya yang sudah lama ya kita kenal, yaitu United gitu. Jadi kalau menurut gue 3,5 juta dengan Racelo Nobit yang juga harganya sama 3.500.000 dengan spesifikasi yang sama, menurut gua bisa dipertimbangkan lah dua-duanya. Tapi menurut selera, kalau gue sih lebih milih Rubik Gas karena dia ada jaminan dari ataupun ada brand yang sudah lama terkenal di Indonesia, yaitu pabrikan United. Oke, dan itu ya teman-teman, ini adalah sekedar sharing aja bagi teman-teman yang mau meminang Rubik Gas ini, apakah worth it apa enggak. Dan sebagai tambahan, gue akan coba ya mengaspal si Rubik Gas ini di jalan, bagaimana impresinya ya, terutama di bagian RD-nya ya. Jadi itu dia dibekali dengan shifter dari Sensei ya, nih Sensei ya. Dengar-dengar si Sensei itu ya, kalau dengan kelas-kelasan Shimano sih memang di bawahnya ya, katanya sih keras gitu ya, lebih keras, lebih lemot ya. Tapi nanti akan kita cobain bagaimana performanya. Kemudian yang pengen gue ceritain banyak yaitu di bagian ini nih ya, di bagian cranknya ya, yang sudah mengusung teknologi Holotech. Bagaimana nanti performanya, yuk kita lihat di jalan. Oke, ini gue ada di jalan mencoba performa dari Rubik Gas ya teman-teman ya. Ini di sepintas sih enak ya, kita lihat ini dari feeling pemakaian cukup enak nih. Gue sengaja lewat trotoar yang banyak gajulkannya atau yang jalan yang tidak rata, dan gue masih rasakan sepeda ini masih cukup nyaman dan cukup rigid. Cuma ada satu kekurangannya yang gue rasain, ada di bagian handle postnya ya. Handle postnya ini agak sedikit goyang-goyang, maju mundur di bagian handle postnya. Jadi mungkin ini ada salah satu kelemahannya di sini nih, handle postnya agak kurang rigid sedikit. Tapi dari segi
stabilitas ini cukup baik ya. Oke, kita coba rasain cranknya yang Holotech ini. Menurut gue sih enteng ya, berasa banget entengnya. Jadi tadi udah gue coba beberapa speed sampai speed terakhir ya. Nih gue gos lagi nih, waduh, ini enteng banget nih. Ini gigi berapa ya, 7 ya, 7 kayaknya ya, karena nggak ada indikatornya ya, indikator gigi, tapi ini enteng banget ya. Jadi Holotechnya berpengaruh banget ya, ada pengaruhnya lah untuk meningkatkan akselerasi dan juga biar kita nggak cepet capek. Ini cukup ringan ya. Kemudian performa ban ya, performa menurut gua cukup empuk ya, bahkan sangat empuk. Ini gue demen banget nih ban-ban yang konturnya kayak gini nih, jadi dia empuk banget, bouncinya berasa gitu ya. Jadi kalau kita ngelewatin jalan yang nggak rata itu nggak sampai berasa ke perut ataupun ke tangan. Ini enak, empuk. Dan oke, sekarang kita bahas shifternya ya, ataupun apa namanya, perpindahan giginya yang merek Sensa ya, Sensa 10 speed. Menurut gua ya memang keras ya, jauh lah dengan Shimano. Ini gue tadi tekan-tekan perlu usaha ya, perlu usaha. Ini keras banget ya, agak kurang lancar ya. Tapi kalau dari segi perpindahannya sih biasa aja, cukup bagus. Tapi dari segi kita memindahkan giginya dari lewat tangan, itu personaling tangannya agak keras. Oke, jadi ini impresi pertama gue saat berkendara dengan Rubik Gas ini. Pertama kali gue pakai yang 16 inch ya, punya sepeda 16 inch. Menurut gue ini enak ya, fun to ride lah untuk digoes gitu ya, nggak capek ya, nggak capek karena ini ringan. Dan juga ya mungkin tadi pengaruh dari Holotechnya dan juga tadi 10 speed ya, membantu banget saat kita mau tambah percepatan. Dan jangan khawatir karena ini roda 16 kita nggak bisa ngebut nih, bisa ngebut bisa banget kalau menurut gue. Jadi enak lah ini dipakainya untuk hari-hari. Dan segitu dulu ya video gue pada kesempatan kali ini, membahas tentang sepeda lipat Rubik Gas yang baru saja gue beli. Mudah-mudahan teman-teman juga terbantu dengan review gue kali ini, karena mungkin ada yang ragu-ragu ya, gue beli ini apa sepeda yang lain, udah pengen beli Rubik Gas tapi kok kayaknya meragukan nih ya. Kalau dari spesifikasi sih sama ya, banyak yang sama gitu ya. Tapi yang jelas Rubik Gas ini punya beberapa keunggulan, yaitu dari segi harga ya, harganya lebih ekonomis. Kemudian dia dari segi spesifikasinya lebih menggiurkan daripada pesaing-pesaingnya yang lain, seperti tadi gue bilang ada Troy, dan kemudian tadi ada juga yang paling mendekati ataupun sama persis, ada Racelo Nobit. Tapi mudah-mudahan dari review ini bisa membantu teman-teman untuk memutuskan apakah meminang sepeda ini ataupun cari merek yang lain. Oke, terima kasih. Gue Abdi Negara Vlogger, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan tetap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.